pada bagian kepala. Insiden kecelakaan ini terjadi saat korban beradu banteng dengan pengendara sepeda motor lain dari arah berlawanan. Korban yang tersungkur di aspal jalan dengan bagian kepala terbentur keras dan tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara pemotor yang menabrak korban melarikan diri. Kapok dari motor yang satu arah mau ke sono, yang satu ke sini, yang meninggal. Berarti dari Jagal Babi, yang satu kapuk. Itu posisinya dia mau nyebrang apa gimana? Kayaknya sih sama-sama lawan arah juga, senggolan. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tangerang, Banten, dan sepeda motor korban diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah kondisi bagian depan motor yang ringsek usai menabrak truk kontainer di ruas akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tampak mengalami luka parah pada bagian kepala karena kerasnya benturan. Anggota kepolisian dari Polsek Cilincing dan warga yang berada di lokasi langsung membawa korban ke RSUD Kebantenan Cilincing untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut pengemudi truk, kecelakaan ini akibat pengendara sepeda motor yang diduga terpengaruh minuman beralkohol, kemudian menabrak truk yang tengah parkir di pinggir jalan. Tiba-tiba jam sekitar 2:30 lah saya parkir, tiduran saya gitu. Jadi tahu-tahu dibangunin sama anggota bahwa ada motor yang nabrak. Ternyata orang itu dalam kondisi mabuk. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Camar Haenda dan berikut berita pilihan siang ini. Awal Ramadan sejumlah wilayah di Indonesia tergenang banjir. Meski berpuasa, warga Jakarta tetap berolahraga di Minggu pagi pada ajang Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Warga Gaza merayakan bulan suci Ramadan untuk pertama kalinya sejak perjanjian gencatan senjata di tengah reruntuhan Masjid Al-Omari. Pemirsa, sebuah kapal tongkang bermuatan minibus tersangkut di jembatan akibat debit air Sungai Rupit yang terus meningkat pasca banjir melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sementara itu banjir setinggi 2 meter lebih masih menggenangi desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sejak Kamis pekan lalu. Banjir melanda Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan di hari pertama ibadah puasa Ramadan. Salah seorang warga merekam detik-detik kapal tongkang yang bermuatan minibus tersangkut di jembatan gantung Desa Remban, Rawas Ulu akibat Sungai Rumpit yang tiba-tiba meluap akibat debit air yang terus meningkat. Selain itu, banjir ini juga menyebabkan ribuan rumah warga yang berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Rumpit, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rawas Ilir terendam banjir. Banjir mulai masuk ke permukiman warga sejak Jumat malam dengan tinggi air mencapai 1 meter. Tidak hanya rumah, air juga mengenangi sebuah masjid hingga warga terpaksa menjalankan ibadah sholat tarawih ke masjid lain. Khawatir luapan Sungai Rumpit terus naik, sebagian warga berusaha menyelamatkan diri mereka dan harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Masuk ke jalan sekitar jam 4 subuh tadi pagi. Berarti air ini naik terus berarti? Naik terus. Yang terendam banyak. Apalagi dekat belakang dekat sungai itu, pinggiran sungai itu banyak yang terendam tuh. Jadi khawatir kita yuk? Ya khawatir lah.
Karena debit air dan curah hujan yang masih tinggi, warga diimbau untuk tetap waspada dan tetap fokus menjalankan ibadah puasa meski dilanda bencana banjir. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Bulan puasa penuh dengan bulan penuh dengan berkah. Meski terendam banjir hingga 2 meter, warga desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, tetap semangat untuk menunaikan ibadah salat tarawih. Bahkan warga harus menggunakan perahu karet untuk sampai ke masjid terdekat. Saat ini ada 151 kepala keluarga dalam 3 RT yang harus mengungsi dari rumahnya. Karena rumahnya terendam banjir, para pengungsi mengaku tidak bisa memasak untuk makan sahur dan buka puasa. Joni, salah satu korban banjir yang mengungsi di kantor desa Kalangligar, juga mengeluhkan bantuan yang masih minim dari pemerintah. Bantuan gimana, Pak? Bantuan belum ada. Belum ada di sini, Iya. di kantor desa kan? Iya ada sih, cuman ya nggak itulah. Alhamdulillah sedikit ya. Apa bantuannya, Pak, yang udah dikasih sama di sini? Air sama itu nasi kemarin waktu sahur Waktu sahur dikasih. kasih. Tadi buka puasa dikasih nggak? Enggak. Banjir setinggi 2 meter sejak Kamis lalu ini diketahui akibat hujan deras selama 3 hari dan meluapnya Sungai Cibeet dan Citarum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru menangis meluapkan kemarahannya saat terpeleset dan jatuh ke jalan yang berlumpur di Patia, Pandeglang, Banten. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan berlumpur tersebut. Jalan, Pak. Saya juga kerja pemerintahan, Pak. Tapi ini kenapa jalan kayak gini? Seorang guru meluapkan kemarahannya usai terjatuh di jalan yang berlumpur. Dari pantauan langsung di lokasi terlihat kondisi jalan memang penuh lumpur hingga seorang perempuan terjatuh saat melintas di jalan ini. Jangan marah-marah. Pemirsa, sabar deh. Ulah marah-marah, Bu, bantu, Bu. Oke, udah ngelak. Ini kan jalan rusak. Ini sejak kapan sih, Bu? Udah lama. Terus emang banyak sering yang jatuh di sini, Bu? Sering, kamar iyo. Guru SMP. Nangis terus, Pak. Menurut salah seorang perangkat desa, kerusakan jalan telah dibiarkan cukup lama. Jalan ini menghubungkan beberapa desa dari desa Cimoyan. Itu beberapa hari kemarin memang sempat viral tentang tenaga pengajar yang jatuh di jalan yang lumayan parah. Itu letaknya di Kampung Karya Maju, RT 2, RW 2, Desa Cimoyan, kewilayahan Kadu 1. Nah, untuk status jalan itu status jalan apa, Bang? Status jalan itu sendiri itu jalan kabupaten, Bang, di mana rutenya itu ialah Cimoyan Suryanen termasuknya. Warga berharap pemerintah segera membangun sisa jalan yang rusak agar tak ada korban yang terjatuh ke jalan yang rusak dan berlumpur ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Puluhan preman dan anak jalanan yang terjaring razia di Cianjur, Jawa Barat disanksi sosial membersihkan masjid. Razia digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga di bulan suci Ramadan. Puluhan preman, anak jalanan hingga juru parkir liar ini bersama-sama membersihkan masjid di lingkungan Mapolres Cianjur. Seluruh sudut masjid, mulai dari teras hingga tempat wudhu, dibersihkan dengan pengawasan polisi. Sebelumnya, para preman ini terjaring razia penyakit masyarakat di Terminal Pasir Hayam, Jalan Raya Sukabumi, dan Jalan Raya Bandung. Buat kita sih buat pelajaran lah, dan buat lebih baik lah. Akan biasanya mangkal di mana tadi di razianya kena di mana? Di dekat PLN. Ya, aktivitasnya apa? Biasa jualan sambil parkir. Parkir di jalan. Iya. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Dari 40 yang diamankan, 2 diantaranya terancam sanksi pidana karena membawa senjata tajam dan mengoplos minuman keras.
Sementara yang lainnya karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, diberikan pembinaan agar tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Bagi yang tidak ada kaitan dengan pidana, baik pidana umum maupun pidana ringan, tentunya akan kita lakukan pembinaan dan kita akan memantau terhadap mereka. Apabila mereka masih melakukan hal demikian, tentunya kita akan konsisten melakukan penindakan. Razia penyakit masyarakat ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat pada bulan suci Ramadan dan merespon arahan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Waspadalah pemirsa, kasus pencurian mulai marak di bulan puasa. Di Bangkalan, Jawa Timur, pelaku pencurian berhasil menggondol emas dan uang dari sebuah rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya. Personel unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek tersangka pencurian emas dan uang di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka berinisial RM yang mengetahui kedatangan polisi sempat berusaha kabur. Namun usahanya ketahuan hingga akhirnya berhasil ditangkap di sebuah bangunan semi permanen. Penangkapan RM berawal dari laporan Sutiah, korban sekaligus tetangga dan saudara tersangka yang kecurian perhiasan emas beserta uang 2 juta rupiah di rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga lain, diketahui tersangka RM lah yang memasuki rumah korban saat korban tengah pergi bekerja. Dan saat diinterogasi polisi, tersangka pun mengakui semua perbuatannya. Diketahui rumahnya ada seseorang. Kemudian ibu ini kembali ke rumah melakukan pengecekan. Ternyata benar rumahnya telah terbuka, didapat celengan atau tabungan ayamnya telah dibongkar, yang mana menurut keterangan korban isinya 2 juta, kemudian perhiasan berupa emas seberat 2,5 gram, kemudian ada beberapa sarung miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi pembeli, 2 orang pemuda menodong pemilik toko jamu di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat dengan senjata tajam. Aksi mereka viral di media sosial dan memudahkan polisi untuk menangkapnya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh satu pelaku lainnya. Kemudian pelaku berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Merasa aman, pelaku pun langsung menodongkan sebilah celurit yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian pelaku meminta korban untuk menyerahkan beberapa barang berharganya. Korban pun memberikan perlawanan dan berhasil merebut celurit yang dipegang pelaku. Pelaku pun langsung kabur dengan berhasil membawa dompet milik korban. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya pun menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor di sebuah kontrakan di kawasan Ciluduk, Kota Tangerang. Bermodalkan informasi dari pelaku berinisial A, petugas kembali menangkap satu pelaku berinisial TR yang berperan sebagai joki di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya 1 buah celurit, 1 unit sepeda motor, dan pakaian yang digunakan para pelaku. Berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan pencurian dalam kekerasan di toko obat daerah Kebon Jeruk. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan beserta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam mengancam pemilik toko obat tersebut.
Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan ini. Dari Jakarta Barat, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat mengaku sebagai polisi dan menodongkan pistol mainan, seorang begal berhasil menggondol 2 telepon genggam milik anak-anak. Beruntung aksi pelaku ketahuan warga dan langsung mengamankannya. Inilah detik-detik saat terduga pelaku begal diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke Balai RW di Desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam video amatir, puluhan warga berkerumun sembari menginterogasi pelaku. Bahkan pelaku sempat diamuk warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Menurut polisi, pelaku yang membawa senjata api mainan menodong 2 korban yang masih di bawah umur saat korban sedang COD barang di pinggir jalan. Pelaku pun lalu merampas 2 ponsel milik korban. Korban lalu berteriak dan meminta pertolongan warga hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Setelah dia korban menyerahkan HP-nya, ya, kemudian pelaku berusaha melarikan diri, namun korban berteriak sehingga memancing dari warga sekitar. Pelaku sempat diamankan oleh warga, ya, kemudian dibawa ke kantor desa Bojong dan kemudian diserahkan ke kantor polisi. Nah, sampai saat ini. Kini pelaku DA berusia 28 tahun telah diamankan Polres Cimahi untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penjamretan saat mengisi bahan bakar di SPBU. Uang tunai sebesar 90 juta rupiah yang berada di dalam jok motor raib dibawa kabur oleh kedua pelaku. Kamera pengawas merekam aksi penjamretan uang senilai 90 juta rupiah milik seorang pemuda berusia 19 tahun di SPBU Bugul Kidul, Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 2 pelaku menguntit korban sejak korban mengambil uang di bank atas arahan ayahnya. Kemudian korban diikuti hingga saat mengisi bahan bakar. Saat membuka jok kendaraan untuk mengisi bahan bakar, salah satu pelaku langsung mengambil 1 kantong plastik berisi uang 90 juta rupiah. Pelaku kemudian berhasil melarikan diri dengan membawa uang hasil tindak kejahatan. Sementara itu pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas juga sudah diamankan. Diketahui di dalam CCTV ada 2 orang, yang satu langsung mengambil uang di dalam joknya dan lari hingga dikejar oleh pelapor. Dan dimungkinkan pelapor sudah dibuntuti oleh pelaku. Dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani oleh Polsek Bugul Kidul, Polres Pasuruan Kota. Polisi menghimbau agar warga yang mengambil uang tunai dalam jumlah besar dapat meminta pengawalan dari anggota Polsek setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh ayah dan anak di Blora, Jawa Tengah. Pelaku merupakan orang dekat korban, merencanakan pembunuhan dengan cara meracuni korban karena dendam. Suasana makam Dukuh Wangit, Desa Sambunganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah tampak ramai penduduk. Petugas kepolisian juga tampak berjaga di lokasi makam tersebut. Petugas juga memasang polisi lain di seputar makam. Diketahui makam tersebut adalah makam 2 korban yakni ayah dan anak yang meninggal akibat meminum air mineral bercampur zat tertentu. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Selamat mengungkapkan kedua korban tersebut diduga menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri. Sebelumnya Kapolres mengatakan bahwa anggotanya telah menangkap diduga pelaku pembunuhan di Bandara Samarinda. Satreskrim Polres Blora berkolaborasi dengan jajaran Ditreskrimum Polda Kalimantan Timur dengan dari pihak Bandara Samarinda
telah mengamankan pelaku di kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan saat ini anggota kami perjalanan menuju ke Blora dan nanti sambil menunggu penyidikan lebih lanjut. Untuk memastikan kedua korban meminum air mineral yang bercampur zat tertentu atau mengandung racun, Satreskrim Polres Blora bersama Bidokes Polda Jawa Tengah membongkar kedua makam tersebut untuk dilakukan otopsi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Korupsi ugal-ugalan Menteri BUMN Erick Thohir akan evaluasi menyeluruh PT Pertamina Niaga. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Camar Haenda. Guna melindungi hak-hak konsumen, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. 25 Februari kemarin bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul. Korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023, dan berikut modus operandi para tersangka. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada Pertamina.
tentu pergantian nanti Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan melakukan evaluasi dan juga pertimbangan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini diterpa kasus korupsi. Hal ini dilakukan setelah Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama dengan beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Ini nomor satu kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah. Ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang. Beberapa hari belakangan, masyarakat mengungkapkan berbagai kekesalannya atas kasus hukum Pertamina yang mengoplos Pertamax dengan bahan baku Pertalite. Dengan motif meraup keuntungan, Pertamina dinilai mengorbankan dan merugikan niat baik masyarakat yang dengan sadar membeli bensin non subsidi. Menyikapi adanya dugaan BBM oplosan, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta dan Center of Economic and Law Studies, Selios, membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa menjadi korban. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Halo, selamat siang, Mas Bima. Ya, selamat siang. Baik, Mas Bima, apa saja syarat masyarakat yang ingin mengadukan kerugian atas tindakan Pertamina? Ya, salah satu syaratnya yang dilakukan ya oleh LBH Jakarta bersama dengan Selios ini adalah membuka formulir pengaduan seluas-luasnya. Di situ bisa dilihat mulai dari identitas, kemudian pada waktu kapan melakukan pembelian, dan yang lebih penting lagi pengaduannya juga dalam bentuk apakah selama pembelian Pertamax itu dilakukan, itu ada kemudian indikasi misalnya motor atau mobil itu dalam performa mesin yang kurang begitu baik, atau mengalami misalnya servis berulang kali terutama yang terkait dengan pembakaran. Nah, itu semua harus diisi oleh si pengadu atau oleh masyarakat yang merasa terdampak. Karena kita melihat begini, ini kan aduannya sudah lebih dari 500-an lebih nih aduan yang masuk. Jadi kita melihat bahwa ini bukan hanya soal kerugian negara dari sisi dana kompensasi dan juga subsidi yang hilang. Tapi yang lebih parah daripada itu adalah bagaimana Pertamina ini kan ibaratnya harus mengembalikan selisih. Kalau benar-benar terjadi oplosan, itu selisih antara harga Pertalite dengan Pertamax. Yang kita hitung, itu 47 miliar rupiah per harinya, atau setahun itu 17 triliun rupiah. Itu baru 1 tahun. Kalau itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, tinggal dikalikan 5. Nah, ini kan artinya tidak hanya menuju pada meminta tanggung jawab kerugian negaranya, tapi juga bagaimana kerugian konsumen, mesin yang sering rusak, uang yang harusnya bisa digunakan untuk membeli barang lainnya, tapi digunakan untuk Pertamax yang kadarnya kurang begitu baik misalnya. Ya. Nah, itu juga harus ada kompensasi masyarakat. Sebenarnya itu yang diminta. Baik, Mas Bima, Anda menyebutkan bahwa sudah ada 500 aduan yang masuk. Apa saja yang menjadi keluhan kebanyakan warga? Apakah karena mesinnya yang rusak atau seperti apa? Iya, tentu ada 2 paling banyak ya. Yang pertama, aduan terkait dengan ini kan selisih harga yang harusnya masyarakat bisa menerima BBM dengan kualitas yang sesuai. Kalau RON-nya 92, ya RON-nya 92, jangan diberikan RON yang lebih rendah.
Itu aduannya. Yang kedua adalah terkait dengan ganti rugi kerusakan servis pada mesin yang terdampak oleh adanya Pertamax oplosan. Nah ini kan kita melihat juga dan sesuai dengan yang dikatakan oleh kejaksaan bahwa sebelumnya sudah ada beberapa laporan dari masyarakat atau kejadian di masyarakat bahwa mengalami berbagai kerusakan, terutama dalam hal pembentukan mesin. Itu karena RON yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin. Nah ini kan kalau diakumulasi artinya kan biaya servisnya yang jadi beban masyarakat, baik motor maupun mobil itu kan juga meningkat. Nah ini yang salah satu yang dituntut dalam pengaduan itu. Baik, Mas, ini sangat menarik ya, bagaimana masyarakat juga sangat terdampak. Meskipun sejauh ini kalau bisa kita bilang pemerintah hanya fokus pada kerugian negara, tapi tidak menghitung kerugian masyarakat secara individu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya pikir ini melebihi dari kerugian negara. Ini tidak hanya bicara APBN. APBN betul, itu ada pajak masyarakat juga. Tapi sebagai konsumen dari Pertamina, konsumen dari Pertamax, yang merasa spesifikasinya tidak sesuai, dan ini apapun yang dikatakan oleh Pertamina, tapi faktanya kejaksaan itu kan melakukan penyelidikan dengan alasan adanya blending yang tidak taat hukum. Nah di situ itu statement jelasnya memang ada indikasi tidak sesuai spesifikasi yang diterima masyarakat. Ini harus dikembalikan kelebihan-kelebihan ini, kerugian dari masyarakatnya. Nanti apakah kompensasinya mau diberikan diskon Pertamax misalnya di seluruh SPBU itu selama 2-3 bulan itu silahkan. Yang penting nilainya harus sama dengan 47 miliar indikasi awal adanya kerugian selisih harga Pertalite dengan Pertamax yang dibebankan kepada masyarakat. Atau bentuknya bisa lainnya, bisa dengan voucher yang terhubung dengan My Pertamina dan lain sebagainya. Intinya harus dikembalikan kerugian itu ke masyarakat. Oke, artinya Anda menyarankan ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik merupakan diskon ataupun juga voucher selama beberapa bulan pertama. Mas Bima, dari mana Anda akan memulai gugatan ini setelah adanya tadi banyaknya laporan dari masyarakat yang sudah dikumpulkan oleh Selyos? Ya, tentu pemain depannya ini kan LBH Jakarta. Jadi teman-teman yang memang memiliki pengalaman untuk melakukan gugatan. Apakah nanti akan masuk dalam class action? Karena ini kerugiannya masyarakat cukup banyak. Intinya dari sisi LBH Jakarta yang akan menjadi lead atau pemimpin ke depan untuk mengumpulkan aduan ini dan melakukan gugatan kepada pemerintah. Atau cara lainnya misalnya langsung melakukan dorongan agar gugatannya difokuskan kepada Pertamina, sehingga kompensasinya kepada masyarakat bisa langsung dibayarkan setelah tentunya proses pengadilan. Nah, tugas Selyos di sini adalah melakukan dukungan dari sisi pendataan, dari sisi modeling ekonomi, dari sisi analisis apabila diperlukan menjadi saksi ahli dalam persidangan. Nah, itu kira-kira gambarannya ke depan. Baik, Mas Bima, dari kacamata Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan instrumen regulasi dan juga pengawasan? Karena bisa kita bilang ini pengawasan yang kurang begitu sehingga terjadinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus dilakukan ke depannya? Ini saya pikir mafia migas jilid 2 dengan skenario yang jauh lebih kompleks daripada Petral atau mafia migas jilid pertama. Jadi mulai dari standarisasi dari sisi BBM yang akan dilakukan kemudian blending, itu juga harus betul-betul diawasi. Selain itu juga produksi dari sisi kilang untuk minyak mentahnya. Jadi jangan ada kemudian kong kali kong menolak produksi minyak dalam negeri karena tidak sesuai spesifikasi kilang, sampai dengan perizinan impor. Memang faktanya kita masih impor BBM dalam jumlah besar. Tapi di sini letaknya, buat apa hari ini kita mengimpor BBM dengan RON 88? Kan sudah nggak ada lagi BBM premium sebenarnya di Indonesia ini. Adanya 90 dengan RON 92. Jadi kalau ada yang mencurigakan begitu, seharusnya pengawas apakah dari sisi misalnya DPR, dari sisi komisaris yang ada di Pertamina, itu melakukan deteksi dini bahwa ini ada kecurigaan mengarah pada rente dari sisi impor BBM atau minyak mentah yang sebenarnya tidak dibutuhkan di Indonesia.
Jadi dari hulu sampai hilir saya kira ini harus ada reformasi total, dan kami mendesak ya, selain dari gugatan, kami mendesak adanya tim independen atau Satgas Mafia Migas Jilid Kedua untuk melakukan pembenahan dan temuannya dipublikasikan kepada publik, kepada DPR, dan dilakukan pembenahan tata kelola secara komprehensif. Oke, baik. Reformasi total dan juga Satgas Mafia Migas Jilid 2. Terima kasih Mas Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Selyos sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Sindo Siang. Sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, pemerintah turut menyoroti kasus korupsi ugal-ugalan yang dilakukan oleh pejabat anak perusahaan Pertamina. Selain bersih-bersih dari korupsi, pemerintah juga meminta supaya ada perbaikan di tubuh Pertamina. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan ini mencapai 193,7 triliun. Isu ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kini kasus dugaan BBM oplosan telah menjerat 7 pejabat anak perusahaan Pertamina. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama di tahun 2018-2023. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh Sritex di PHK lantaran pabrik tutup mulai 1 Maret. Suasana haru terasa saat perpisahan karyawan PT Sritex. Maret 2025. Lagu kenangan terindah yang dinyanyikan di luar pabrik ini mewakili perasaan 10.665 total karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Sudah terlalu lama ribuan karyawan Sritex bekerja di sini, menjadi satu keluarga, menggantungkan penghasilan di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Di hari terakhir ini, karyawan Sritex tetap bekerja seperti biasa. Namun yang berbeda, ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sritex berdiri. Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto berkumpul bersama ribuan karyawan dan mengucapkan undur diri.
Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex terpaksa memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapatkan pesangon dan juga tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih itu? Surat PHK. Kemarin? Iya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya kepada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex. Kemenaker akan menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah bakal menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Noel menyebut selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan juga jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Jadi yang domain kita untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ. Bulan Ramadan, harga cabai rawit merah semakin pedas di pasaran. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Sindo Siang.
Hari pertama Ramadan, harga bawang merah dan juga bawang putih di pasar tradisional Beringharjo, Yogyakarta merangkak naik. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga bahan pangan juga terjadi. Selain telur, ayam potong dan juga bawang juga merangkak naik. Awal bulan suci Ramadan, harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Beringharjo, Yogyakarta melonjak naik. Kenaikan harga ini telah terjadi sejak minggu yang lalu. Bawang merah yang semula Rp30.000 per kilogramnya menjadi Rp35.000 per kilogram. Untuk bawang putih yang semula Rp42.000 per kilogram, kini menjadi Rp44.000. Sementara bawang bombay masih stabil di harga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan komoditi sayuran lainnya, seperti cabai keriting, cabai rawit harganya mulai turun. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga bahan pangan juga terjadi. Seperti di pasar tradisional Bandar Jawa Ungaran, selain telur ayam, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi ayam potong, cabai, dan bawang merah serta bawang putih. Untuk telur ayam broiler yang awalnya hanya Rp25.000 kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Ayam potong naik sebesar Rp3.000 dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Bawang merah juga ikut naik dari semula hanya Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan hingga hari raya mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Lursik Lulu dan Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan harga cabai rawit merah semakin pedas. Di pasaran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga cabai rawit menembus Rp130.000 per kilogram. Harga cabai di pasar Kebayoran Lama melonjak tajam. Cabai rawit merah yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram kini tembus hingga Rp130.000. Selain cabai, harga ayam potong juga seperti biasa mengalami kenaikan di setiap bulan Ramadan dan juga tahun baru lainnya. Harga ayam potong yang biasanya berkisar dijual Rp45 sampai dengan Rp50.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram per ekor. Sementara harga telur ayam negeri yang biasanya dibanderol Rp28.000 per kilo, kini dijual menjadi Rp30.000 per kilo. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan harga sembako di pasaran, kami sudah terhubung dengan rekan Naura Syafikah yang berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Naura, bagaimanakah pantauan harga sembako di Pasar Kebayoran Lama siang ini? Silahkan. Ya, Camar dan juga pemirsa, memasuki awal bulan puasa memang terpantau banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi. Salah satunya adalah kenaikan harga sembako atau 9 bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini menjadi salah satu pasar yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di mana untuk kenaikan dapat dilihat di harga seperti telur, di mana telur ayam negeri ini normalnya di angka Rp28.000 sekarang naik hingga Rp30.000 per kilogramnya. Dan juga tidak hanya telur saja, di sini juga untuk harga-harga seperti sayuran, bawang merah, bawang putih, dan juga yang menjadi highlight utamanya yaitu adalah harga cabai rawit merah, di mana harga cabai rawit merah ini semula normal ya di harga Rp90.000 per kilogramnya, sekarang melonjak tajam hingga di Rp130.000 per kilogramnya. Dan juga tidak hanya cabai rawit merah saja yang menjadi harga yang naik, ini juga ada cabai keriting yang menjadi favorit masyarakat Indonesia juga. Ini juga naik hingga sekarang di angka Rp90.000 per kilogramnya. Dan juga untuk harga bawang merah dan bawang putih ini juga masih relatif tinggi untuk harga-harganya.
Dan juga bagi masyarakat ini sudah mengeluhkan untuk harga yang terus tinggi dan juga terus menaik. Dan dari sejumlah pedagang tadi saya sudah coba bertanya dan ngobrol, ini disebabkan adanya panen yang memang hasilnya kurang dikarenakan faktor cuaca yang dari kemarin bisa dikatakan ini merupakan cuaca yang buruk. Dan tidak hanya dari harga cabai saja, ada juga ayam potong, di mana ayam potong ini juga harganya naik hingga di angka 60.000 per ekornya. Kembali ke studio, Camar. Baik, nampaknya sudah mengalami kenaikan untuk sejumlah bahan pokok. Terima kasih Naura Syafikah telah melaporkan langsung dari Pasar Tradisional Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. MNC Asset Management meraih 4 penghargaan pada acara Best Mutual Fund Awards 2025. 3 penghargaan diberikan kepada produk MNC Dana Liquid dan 1 penghargaan disabet oleh produk reksadana MNC Dana Lancar. Investortrust.id bersama PT Infovesta Utama menggelar penghargaan bergengsi Best Mutual Funds Award 2025 di Hotel Area Duta Jakarta Pusat. Dalam ajang ini, MNC Asset Management melalui produknya MNC Dana Liquid menyabet 3 kategori penghargaan, yakni pendapatan tetap periode 1 tahun, periode 3 tahun, dan pendapatan tetap periode 5 tahun. Kelas aset 100 miliar sampai 500 miliar rupiah. Tak hanya itu, produk reksadana MNC Asset Management, yakni MNC Dana Lancar, juga menyabet penghargaan di kategori pasar uang periode 3 tahun, kelas aset 100 sampai 500 miliar rupiah. Tahun lalu itu kita hanya mendapatkan award 2, yaitu 1 tahun dan 3 tahun, dan saat ini kita memperoleh tambahan lagi award untuk 5 tahun. Dimana kalau kita tahu bahwa dengan angka 5 tahun, kita bisa bilang MNC Dana Liquid ini bisa dibilang kinerjanya sangat diterima oleh masyarakat luas, gitu, khususnya investor kita, karena memberikan hasil yang terbaik, gitu ya. Dan juga kita bisa menjaga kepercayaan dari nasabah-nasabah kita untuk mengelola lebih baik dan lebih prudent. Anak usaha PT MNC Capital Tbk MNC Asset Management akan terus berupaya menjaga performa terbaik bagi nasabah, serta berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memajukan industri reksadana di Indonesia. Dari Jakarta, Moharlin Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta tetap menggelar Hari Bebas Kendaraan pada Minggu pagi selama bulan Ramadan. Tapi ada yang berbeda dari Car Free Day biasanya. Inilah suasana di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di bulan Ramadan pada Minggu pagi. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan Hari Bebas Kendaraan untuk berolahraga meski sedang berpuasa. Mereka tetap beraktivitas olahraga mulai dari jalan sehat, berlari, bersepeda, hingga senam bersama. Namun selama puasa tidak nampak pedagang makanan yang biasanya menggelar makanan secara terbuka. Lagi bulan puasa ya Pak, motivasinya apa sih Pak tetap olahraga pas puasa? Ya kita tetap ya menjalankan ibadah puasa dan olahraga harus gitu biar tetap sehat. Sehat, tapi setiap minggu emang CFD di sini Pak? Insya Allah. Berarti nanti juga tetap konsisten ya Pak sampai akhir puasa? Iya insya Allah. Nah kalau nggak kuat gimana Pak? Wah kita orang muslim wajib, soalnya iya kewajiban kita. Sholat tarawih dengan gerakan cepat dilakukan oleh warga di sebuah masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menunaikan sholat sebanyak 23 rakaat, jamaah di masjid tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Seperti inilah aktivitas sholat tarawih di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berbeda dengan masjid lainnya, sholat tarawih di masjid ini dilakukan dengan bacaan dan gerakan super cepat.
Untuk menyelesaikan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat, imam dan jamaah di masjid ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Jamaah Masjid Nurul Iman merasa senang karena prosesi sholat tarawih dan witir bisa selesai dalam waktu singkat. Tarawih Mas? Ya, alhamdulillah seperti biasanya dari tahun sebelumnya cepat kilat sekali. Seberapa lama ini tadi mengikuti tarawih di masjid ini Pak? Perkiraan 7 menitan kali, sampai 10 menit, cepat sekali. Meski berbeda dengan ibadah sholat pada umumnya, ternyata sholat dengan bacaan dan gerakan super cepat ini ternyata sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak puluhan tahun silam. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Sambut bulan Ramadan, umat Islam dari berbagai negara di Taipei, Taiwan melaksanakan ibadah di Masjid Agung Taipei. Selain beribadah, mereka juga bersilaturahmi sesama umat Muslim menyambut bulan suci Ramadan. Sehari sebelum Ramadan dimulai, umat Islam dari berbagai negara di Taipei berkumpul di Masjid Agung Taipei untuk sholat dan bersilaturahmi. Menurut Imam Besar Masjid Agung Taipei, 80% umat Islam di Taipei berasal dari Indonesia. Mereka bekerja di berbagai industri di Taiwan. Banyak dari mereka datang ke Masjid Agung Taipei untuk bersilaturahmi dengan sesama umat Muslim serta para WNI lainnya. 在宗教方面，不管是诵经啦、礼拜啦、祈祷啦，还有学习啦、修行啦等等的，都会集中在这整个月一整个月都会充满了所有这样子的活动等于说是不仅仅是精神上的也是心灵上的还有身体的一种锻炼。都是穆斯林，对啊，都是亲朋好友，只是从各国来的而已。对，像他就是印尼，然后我们就是巴基斯坦，对，就是不一样，但是都是亲朋好友。 Pada malam Ramadan, umat Islam di Taipei melakukan sholat secara khusyuk. Mereka datang dari berbagai negara dan berkumpul di Masjid Agung Taipei untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Warga negara Indonesia merayakan Ramadan dengan penuh hikmat di kota Kazan, Rusia. Bahkan, mereka diajak untuk berbuka puasa bersama dengan warga lokal Kazan yang mayoritas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Hari ini kita akan berbuka puasa yang ada di Rusia. Ini gambarannya. Как закончили, ждем команды Хазрата. Хазрат рассказывает багаж, проповедь. Потом читаем Коран, аяты из Корана, иншаллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil menabrak beton jembatan jalan layang non-tol Kuningan, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat pengemudi terjepit. Petugas Gulkarmat mengevakuasi seorang pengemudi mobil yang terjepit di dalam kabin mobil usai terlibat kecelakaan tunggal di jalan layang non-tol Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban yang berhasil dikeluarkan dan terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Sebelumnya, mobil korban menabrak beton jembatan jalan layang non-tol setelah melaju dengan kecepatan tinggi dari Tanah Abang arah Kampung Melayu dan hilang kendali. Kondisi mobil melintang di tengah jalan dan ringsek parah pada bagian depan. Bahkan roda bagian depan sebelah kanan terlepas akibat kerasnya benturan.
ketika lagi dievakuasi damkar, kondisi kaki kanan kejepit dashboard, kaki kiri nggak kejepit, cuma telapak kakinya tadi saya lihat itu ada di bawah pedal rem. Mobil korban yang ringsek kemudian dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satwil Lantas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Traslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Ya baik, terima kasih Camar dan pemirsa. Dapat saya gambarkan arus lalu lintas di kawasan Pancoran ini saat ini dalam keadaan ramai lancar. Yang Anda saksikan adalah antrean kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang dan juga kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Cawang. Kemudian dari arah Saharjo juga saat ini dalam keadaan ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Kuningan dalam keadaan ramai lancar, kemudian kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan juga Camar, kami menginformasikan bahwa untuk mempermudah forensik kepolisian dalam kasus laka lantas ataupun tindak pidana yang melibatkan kendaraan, kami harapkan para pemilik kendaraan bermotor untuk memverifikasi kesesuaian isi fisik dan dokumen registrasi dan identifikasi kendaraan pada saat melakukan perubahan warna ataupun perubahan bentuk. Hal ini berkaitan erat dengan surat kendaraan yang merupakan bukti registrasi yang sah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 64 dijelaskan setiap kendaraan wajib diregistrasikan. Hal tersebut termasuk juga di dalam mengenai perubahan warna kendaraan, mengenai warna kendaraan maupun perubahan bentuk dikuatkan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Untuk mencegah tingginya angka kriminalitas pada kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, kami harapkan juga bagi para pengguna ataupun pemilik kendaraan saat Anda membeli kendaraan dari pada pihak kedua dan ketiga, kami harapkan Anda wajib melakukan registrasi kendaraan pada kantor-kantor Samsat yang terdekat dengan tempat Anda tinggal. Dan tentunya kami juga berharap bagi Anda yang melakukan perjalanan akhir pekan untuk selalu memeriksa kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya utamakan keselamatan dalam berkendara dan patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang Anda. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Camar, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporannya dari Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan juga salam presisi.